Direktur Akper Yapenas 2 Maros, Bapak Rahmat Panyiwi, Eskep, SKM, MKes, beserta jajarannya, dan yang saya hormati narasumber webinar pada hari ini, Bapak Ari, SGZ, MSI, dan para peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara kegiatan webinar SEP 3 dengan tema Kiat Singkat Manuskrip Tembus Jurnal Scopus dengan Mudah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para peserta, sekalian menyempatkan waktunya kembali untuk mengikuti kegiatan webinar series 3 ini. Dan perlu kembali kita ketahui bahwa kegiatan webinar hari ini memiliki 4 seri. Dan nantinya ada 1 seri khusus untuk penutupan kegiatan webinar kami. Baiklah, acara pertama webinar hari ini, kami mohon kepada Ibu Rahmawati, SGZ MSI, selaku Ketua LPPM, untuk memberikan sepatah 2 kata sambutan, sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, webinar ini jalan ketiga kalinya, jadi sudah 3 kali kegiatan dengan tema yang berbeda-beda. Alhamdulillah untuk hari ini ya kita akan membahas tentang jurnal ya, artikel nanti untuk bagaimana kiat Scopus ya, terutama para dosen, di mana sekarang ini sangat digenjot ya, apalagi di untuk Indonesia itu memang pemerintah ya menganjurkan untuk melakukan submit kepada jurnal internasional ya yang Scopus, dan diharapkan untuk para peneliti di Indonesia itu semakin giat ya untuk mempublikasikan di jurnal Scopus. Nah, mungkin kita tidak berlama-lama ya karena pematerinya ada. Alhamdulillah kita buka webinar ini, semoga bisa bermanfaat untuk para peserta dan kita pribadi secara internal, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kita ke depan. Saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka webinarnya, semoga bisa disim dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahmawati. Acara selanjutnya masuk ke acara inti. Baik, saya serahkan kepada Bapak Rahmat Panyiwi pada hari ini sebagai moderator untuk memandu acara webinar. Oke. Bapak dipersilakan. Ya. Alhamdulillah, moderator saya ambil alih. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dipercayakan. Sengaja saya ambil alih untuk moderator karena kenapa? Untuk sesi ketiga ini merupakan tema yang menurut saya yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itu dengan judul yang ada sekarang ini juga sangat merupakan kebutuhan saya pribadi, Pak. Sebelumnya saya yang terhormat Bapak Buhari, selamat bergabung Bapak. Ya Pak. Iya, terima kasih banyak waktunya ya Pak Buhari. Dari Tas Tadulaku jauh ya Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Selamat Pak, sekali lagi terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar. Alhamdulillah sudah bergabung juga. Sebelumnya, sebelum saya
mungkin bagusnya saya bacakan dulu biodata dari pemateri. Anda apa-apa ya Pak Buhari ya, izin Pak Buhari. Nama Bri SGZ MKes, pendidikan S1 Gizi Unhas lulus tahun 2011 dan S2 Gizi Kesmas Unhas lulus tahun 2014. Pekerjaan untuk sekarang ini dosen gizi FKM Universitas Tadulako Palu. Lainnya managing editor jurnal. Gitu saya Pak ya. Minta maaf kalau salah Pak ya. Dan CEO Mitra Jurnal. Berapa saya lihat ini Pak, ada 11 jurnal, Scopus, Q3 dan Pak. Minta maaf kalau salah Pak ya. H-Index, Scopus, Pak. Dolar 3, Alhamdulillah. Moderator sendiri Pak baru 1, minta maaf. Saya malu kan tidak mau Pak. Untuk sesi pertanyaan ini sebenarnya saya pribadi sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya ya, terkait dengan publikasi jurnal internasional. Tapi kan sesi ini untuk kita semua Pak, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan nantinya. Oke Pak, minta maaf daripada panjang lebar, mungkin bagusnya saya langsung ke Bapak Buhari untuk menyampaikan materi. Untuk itu mungkin saya langsung ke Bapak Buhari. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur LFI Upper Yappenas 21 Maros dan Bapak dan Ibu ya atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi istilahnya ya, berbagi tentang sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita menyusun manuskrip agar bisa tembus di jurnal yang berindex Scopus ya. Ini sebenarnya bagi kelas pemula, karena bagi kelas di atas saya kira sudah banyak pengalaman bagaimana agar paper yang dibuat itu bisa tembus di jurnal yang terindex Scopus. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator, saya ini sebagai dosen prodi gizi di FKM Universitas Tadulako. Kemudian selain itu saya juga aktif untuk sebagai editor ya di jurnal GITSA yang saat ini sudah Sinta 4 dan masuk DOAJ. Kemudian saya juga ada website ini sebagai gambaran ya. Saat ini saya riwayat publikasi saya terindex di Scopus itu dari tahun 2017 sampai 2020 itu ada 11. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada rata-rata tiga publikasi yang dapat saya terbitkan ya di setiap tahunnya, kurang lebih 3 artikel. Di mana artikel yang terbit ini masih berada di Q3 dan Q4. Kemudian ini Google Scholar saya. Kalau publikasi internasional yang Scopus maupun non-Scopus itu kurang lebih ada 20 dalam kurun waktu 2017 sampai 2020. Baik, sebelum saya masuk ke materi inti, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada, sebenarnya materi yang dibuat ini merupakan materi dari beberapa narasumber sebelumnya yang saya kemudian ramu, dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Asem, Pak Prof. Salam, ke Prof. Istadi ya, karena materi yang saya susun ini bukan materi saya sendiri yang buat,
tapi merupakan gabungan dari beberapa referensi yang ada terkait dengan penulisan artikel jurnal internasional. Gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kunjungi web ada 11 langkah untuk membangun sebuah paper ya. Kemudian bisa juga kunjungi website yang ini. Sebagai gambaran untuk webinar kita pada pagi hari ini ada 5 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tips penulisan artikel ilmiah, dan yang ketiga adalah tips memilih jurnal yang terindeks Scopus, dan yang keempat adalah aplikasi tambahan yang dibutuhkan saat kita menulis artikel, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, dari kelima poin ini saya kira poin nomor 2, 3, dan 4 itu penting untuk kita ketahui bersama seperti apa saja tips-tips yang dibutuhkan ya dalam memulai untuk menulis artikel ilmiah. Nah, sebagai pengantar atau pendahuluan pada pagi hari ini, pertanyaan yang harus dijawab harus jurnal internasional. Kan ada juga jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan sekarang orang, para akademisi itu cenderung untuk publikasi ke jurnal internasional. Nah, kenapa? Di sini ada beberapa poin ya, ada 4. Yang pertama adalah tentunya adalah bagaimana agar artikel yang kita buat atau hasil penelitian yang kita susun itu dapat menjangkau komunitas ilmuwan internasional, sehingga dapat meningkatkan dampak dari hasil penelitian yang kita buat. Tentu yang kedua adalah kita bisa mendapatkan semacam legitimasi bahwa artikel yang kita susun itu memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan tentu memiliki manfaat yang praktis. Dan yang poin yang ketiga adalah kita memperoleh input dari editor maupun reviewer profesional yang dapat memperbaiki kualitas dari artikel yang kita susun. Nah, ini yang sangat penting ya, karena ketika kita mengirim paper atau artikel ke salah satu jurnal, tentu artikel kita itu akan direview oleh editor maupun reviewer, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang tentunya tidak kepikiran sebelumnya gitu. Dan ini sangat penting untuk bagaimana agar kualitas itu dapat dikembangkan dengan baik. Dan tentunya yang poin yang keempat ini sesungguhnya adalah ini salah satu ya persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengusulkan sebagai guru besar. Itu 4 alasan utama mengapa kita harus mempublikasi artikel kita di jurnal internasional. Yang kedua, ini juga saya dapat referensi terkait dengan insentif ya. Saya kira ini tidak semua kampus memberikan insentif seperti ini, tapi ini hanya gambaran bahwa ada salah satu kampus yang memberikan besar insentif jika salah satu dari stafnya atau dosennya itu bisa tembus di jurnal internasional. Tentu ini tidak berlaku untuk semua universitas, hanya kebijakan tertentu saja. Dengan adanya insentif ini sebenarnya memberikan semacam suntikan motivasi yang tinggi ya bagi penulis, bagi dosen untuk menerbitkan hasil penelitiannya itu di jurnal yang bereputasi, apa di Thomson, Scopus Q1 sampai Scopus gitu. Kemudian ini juga ya ada aturan pedoman operasional terkait dengan penilaian angka kredit tahun 2017. Di sini kan ada namanya persyaratan khusus secara ilmiah, ada 4 sebenarnya kategori jurnal yang mesti kita ketahui. Ada yang disebut dengan jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional maupun jurnal internasional yang bereputasi. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan publikasi di jurnal ini ya, itu ada semacam kewajiban dan ada yang disarankan, tergantung kita berada di posisi mana untuk jabatan akademik. Jadi kalau misalnya kita ingin naik ke jabatan akademik yang lebih tinggi, tentu kita wajib memenuhi persyaratan yang khusus ya, khususnya publikasi di jurnal ya. Nah, kita lihat misalnya posisi kita di asisten ahli, kita ingin naik ke lektor, maka itu diwajibkan ada jurnal nasional. Kemudian disarankan juga ada jurnal nasional terakreditasi, internasional bereputasi.
Kemudian misalnya dari lektor ke lektor kepala ini juga ada beberapa persyaratan yang harus di. Nah, posisi kita itu sebaiknya ya berada di sini sebenarnya. Jurnal nasional terakreditasi sampai ke jurnal internasional berputasi. Nah, pokok pembahasan kita pada pagi hari materi ini adalah bagaimana kita bisa berada di poin yang keempat ini, jurnal internasional yang berputasi. Meskipun ini hanya disarankan ya, hanya diwajibkan bagi yang ingin maju ke guru besar ya atau profesor, itu kan wajib. Tapi tidak ada salahnya ya bagi kita yang berada di asisten lektor maupun lektor kepala untuk memiliki jurnal internasional yang berputasi. Kemudian ini ya, apa sih yang menjadi kekuatan dari sebuah manuskrip ya atau paper yang kita buat ya. Di sini ada beberapa, ada 4 alasan utama. Yang pertama tentu paper atau hasil penelitian yang kita susun itu memiliki sebuah novelty, jelas, menarik ya, memiliki pesan yang menarik. Ini harus kita menilai sendiri dah. Bagaimana kita menilai paper yang kita buat ini apakah memiliki novelty, apakah jelas, apakah ada manfaatnya atau menarik. Jangan sampai paper yang kita buat itu tidak ada gunanya, makanya kita saja merasa itu tidak berguna, apalagi kalau dilempar keluar itu auto reject namanya, langsung ditolak gitu kalau tidak memenuhi unsur yang ini. Kemudian paper yang kita buat itu harus ini ya disajikan dan dibangun secara logis ya, jangan sampai tidak logis ya. Yang ketiga ini apa, editor dan penulis itu adalah ini ya ilmuwan yang harus apa ya memahami secara signifikansi. Artinya paper yang kita buat itu harus memudahkan ya bagi reviewer maupun editor untuk membaca dengan mudah artikel yang kita buat gitu. Jadi ini harus kita penuhi. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita jawab sebelum kita memulai untuk menulis. Yang pertama kita harus berpikir kenapa kita ingin publikasi di jurnal internasional ya. Tentu apakah itu hal yang baru atau menarik, apakah itu topik yang hangat saat ini. Contohnya kan saat ini yang hangat adalah misalnya corona ya, itu yang termasuk current hot topic. Kemudian apakah ini menyediakan solusi untuk beberapa permasalahan yang kita hadapi. Jika kita bisa menjawab yes ini, maka saya kira kita sudah bisa memulai untuk menyusun sebuah paper. Ini rangkaian ya, semacam rangkaian bagaimana kita menulis sebuah paper atau manuskrip. Yang pertama tentu kita harus berpikir apa yang ingin kita tulis, kemudian langsung dibuat draftnya, revisi ini harus bolak-balik ya, tidak bisa langsung masuk ke publish karena rangkaiannya panjang sebenarnya. Tapi saya kira yakin Bapak Ibu semua yang hadir yang sempat hadir pada webinar ini, saya kira sudah berada di posisi yang editing. Tinggal bagaimana masuk ke wilayah publish. Gitu. Kemudian ini juga pertanyaan ya, harus mulai dari mana kalau kita ingin menyusun sebuah manuskrip? Saya kira kita semua sudah memiliki hasil penelitian ya, sudah melakukan penelitian. Tentu untuk menyusun sebuah manuskrip yang pertama ya, kita mulai saja dari ini ya, hasil apa yang ini hasil penelitiannya apa gitu. Itu yang pertama kita susun dulu, hasil penelitiannya apa saja, itu dibuat dalam tabel, kemudian ada gambar ya, kemudian kita berikan deskripsi. Nah kalau ini selesai, kalau kita sudah menyusun, misalnya kan ada namanya tabel hasil penelitian, kemudian kita melangkah ke bagian yang paling sulit sebenarnya adalah discussion-nya, bagian pembahasan gitu. Ini masuk kesimpulan. Jadi supaya tidak mudah ya, tidak kesulitan ya. Kalau misalnya kita kan biasanya mulai dari judulnya, kemudian itu makan waktu yang lama sebenarnya. Jadi baiknya kita mulai dari bagaimana kita membuat tabel hasil penelitian dan melakukan pembahasan. Kalau ini sudah dibuat, kita pindah ke bagian metode dan latar belakang. Karena metode kan sebenarnya tinggal memindahkan saja dari proposal penelitian kita ya. Sebenarnya itu tinggal dipindahkan saja dan dibuat ringkasannya, kemudian pindah ke latar belakang. Kalau misalnya
misalnya kita yang menyusun ini ya paper, apakah itu di discussion-nya maupun di latar belakang, sesungguhnya begini ya, tulis saja apa yang ada di kepalanya, langsung ditulis, kemudian jangan dulu dipikir mengenai ini citasinya apa, nanti referensinya ada atau tidak, itu diabaikan saja dulu. Intinya adalah bagaimana kita menyusun mulai dari ini ya, hasil, discussion, metode, dan latar belakang. Soal citasi nanti itu kita rapikan setelah terbangun struktur yang ini. Kemudian kita pindah ke judul, autor, penulis, dan abstraknya. Ini juga kepustakaan atau referensi itu sangat penting ya. Jangan sampai ada daftar pustaka atau citasi yang ada di dalam teks kita itu tidak ada dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Itu sangat tidak dianjurkan, bahkan itu auto reject ya. Kalau misalnya ada referensi yang kita citasi tapi tidak ada dalam daftar pustaka. Nah, supaya mudah ya kalau kita dalam membuat discussion maupun tentu kita harus banyak membaca dulu. Kita banyak membaca artikel dari yang berputasi, ya misalnya quiz 1 sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan kita bisa bandingkan sebenarnya misalnya di bagian latar belakangnya, introduction ya, kita bisa lihat misalnya paragraf awalnya itu dia membahas tentang apa, paragraf kedua, paragraf ketiga itu dia fokusnya membahas tentang apa. Tinggal kita menyesuaikan dengan manuskrip kita atau paper kita, supaya ini sebenarnya dengan membaca artikel ya, itu sebenarnya memandu kita bahwa apa sih yang sebaiknya ditulis di paragraf pertama di bagian introduction. Jadi kita bisa mengecek saja artikel yang sudah terbit sebelumnya ya, mencontoh sebenarnya. Kemudian cermati artikel ya pada jurnal yang kita dapatkan, baru kita ini ya menyusun sesuai dengan format penulisannya, teknik citasi yang digunakan itu kayak gimana. Kalau kita sudah mendapatkan menyusun semua ini. Ini yang saya maksud tadi ya, sedapat mungkin tulis apa saja yang terlintas di pikirannya pada tahap awal penulisan. Jangan risau terkait dengan citasinya. Citasi itu nanti bisa kita dapatkan setelah tersusun kalimat-kalimatnya. Kan kadang kita bingung, kita harus mencari dulu citasi apa pernyataannya, kemudian kita tulis, padahal itu akan membuang waktu mengambil waktu yang lama. Jadi tipsnya adalah tulis saja dulu apa yang ada di kepala kita, nanti kita cari itu nyantolnya di mana, referensi mana, atau pernyataannya itu larinya kemana gitu. Oke. Ini ada 4 alasan utama ya, mengapa editor itu menolak sebuah artikel yang kita masukkan ya. Yang pertama tentunya tadi ya, penelitian yang dipaparkan itu tidak memberikan kontribusi yang penting gitu. Ini umum terjadi, artinya penelitian yang biasa-biasa saja kemudian mau dipublish di jurnal yang internasional berreputasi, padahal secara ini ya, kita bisa lihat bahwa ini tidak memberikan kontribusi yang penting, itu pasti langsung ditolak. Dan saya sudah sering juga ditolak untuk bagian ini. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian dasar konseptual itu tidak dikembangkan dengan baik dan tidak memiliki dasar teoritis yang meyakinkan. Yang ketiga, metodologi yang digunakan itu dipertanyakan atau tidak jelas ya. Misalnya jumlah sampel yang terlalu kecil, ini juga berpengaruh ya. Reliabilitas dan validitas pengukuran juga dipertanyakan. Apakah data yang dihasilkan ini valid atau tidak ya. Kemudian ini juga yang umum terjadi adalah style penulisan itu tidak terorganisir dengan baik ya. Ini biasanya orang tidak submit, tapi tidak memperhatikan panduan penulisan yang telah ditetapkan di websitenya, di website jurnal yang kita tuju. Dan itu akan sangat fatal kalau kita tidak menyesuaikan dengan style penulisan. Style penulisan itu mulai misalnya penyajian abstrak, judulnya, sampai ke bagaimana metode style daftar pustaka. Ini juga sangat penting. Kadang diminta font cover, tapi kita buat Harvard atau sebaliknya. Itu biasanya langsung ditolak. Ini ada beberapa tipe manuskrip. Ada letter to editor, short communication, technical notes,
original artikel, review, ada case report juga. Tapi fokus kita pada pembahasan hari ini adalah terkait dengan original artikel atau hasil penelitian ya, artikel hasil penelitian. Ini bagian kedua ya, tips penulisan manuskrip per bagian. Jadi ini tips sederhana saja, mulai dari judul sampai ke daftar pustaka gitu. Ini secara umum ya, struktur dari sebuah resource artikel ya. Kalau kita ibaratkan sebagai ikan ya, seperti ini. Ada title, ada abstrak atau keyword, itu bagian kepalanya. Ini yang paling pertama dilihat oleh, kalau kita sebagai pembaca ya, kita akan melihat titelnya, abstraknya, dan keywordnya. Nanti kalau dia hal ini menarik, baru dia akan lanjut untuk membaca main teksnya. Kalau dari judul, abstrak itu sudah tidak meyakinkan pembaca atau tidak meyakinkan editor maupun reviewer, itu pasti akan di-reject. Makanya ini menjadi sangat penting. Meskipun nanti main text itu bagus hasilnya, tapi ketika kita menyajikan ini kurang bagus, maka tentu orang tidak akan baca ini. Dia akan lihat dulu yang seperti ini. Ya. Kemudian main text-nya kita bisa susun dengan metode INRAC ya, introduction, method, result, and discussion. Kemudian bagian akhir itu ada kesimpulan, acknowledge, ini ucapan terima kasih kepada siapa saja yang turut membantu di dalam terlaksananya penelitian kita, apakah itu misalnya pimpinan di kampus atau lembaga yang memberikan bantuan pendanaan dan siapa saja ya. Kemudian referensi. Suplementer data ini juga biasa diminta, biasa pun tidak ya. Ini biasanya adalah master tabel penelitian, tapi yang umum itu adalah title sampai di reference. Oke. Nanti kita akan bahas per bagian ya, mulai dari title, abstract, keyword, main text-nya, conclusion, acknowledge, dan referensinya. Terus panjang dari sebuah manuskrip ya, per bagian artikel ya, ini juga harus dipahami. Jangan sampai kita menyusun seenaknya saja ya. Jadi misalnya judul ya, ini sudah umum ya, bahwa judul itu kurang lebih 8 sampai 15 kata. Tidak boleh, tergantung dari jurnalnya kan. Jurnal itu biasa mempersyaratkan maksimal 15 kata ya. Kemudian artinya kalau kita sudah ditetapkan seperti ini ya, seharusnya kita meramu ya judul kita supaya dia bisa mencapai 8 sampai 15 kata. Kemudian di abstrak itu ini sudah menjadi umum juga, itu minimal 200 sampai 250. Jadi kadang ada sistem ya, kalau kita submit artikel itu biasa pada saat kita masukkan abstraknya, kalau dia kelebihan maka itu tidak akan diterima. Ini di bagian abstrak. Jadi kita harus memperhatikan jumlah kata yang kita buat ya di abstrak. Kemudian ada kata kunci ya, 4 sampai 8. Kemudian ada pendahuluan dan tinjauan pustaka. Biasanya pendahuluan saja tanpa ada tinjauan pustaka ya. Ini 500 sampai 2000. Metodologi itu 500 sampai 1000 kata ya. Kemudian di hasil dan pembahasan itu tentu lebih banyak porsi jumlah katanya ya. Kemudian ada kesimpulan, rekomendasi, dan biasanya daftar pustaka itu tidak dihitung sesuai jumlah katanya, tapi ada batasan bahwa minimal daftar pustaka itu minimal misalnya 15 atau 20. Kemudian ini ya, the final article kalau kita buat seperti ini strukturnya, bahwa yang paling banyak nanti kita susun itu tentunya bagian ini ya, discussion and conclusion-nya. Metodenya itu sedikit saja karena dia lebih spesifik, tapi introduction-nya juga begitu ya. Jangan sampai terbalik. Yang paling banyak itu di introduction-nya padahal diskusi yang kecil. Biasanya kan begitu, karena mungkin kita kesulitan di dalam melakukan pembahasan, tentu akan mempengaruhi bagaimana kita menyajikan. Nanti ada materi khusus, misalnya bagaimana sih item-item di pembahasan itu, apa yang harus muncul di pembahasan, nanti kita tunjukkan ya di slide berikutnya. Kemudian ya, kita bahas yang pertama adalah judul atau title dari paper yang kita buat. Tentu yang pertama adalah harus singkat, tajam ya, karena judul itu akan menjadi pandangan pertama ya. Jadi kalau kita tertarik lihat judulnya, tentu kita akan melanjutkan mencari tahu lebih lanjut lagi. Nah kalau dari judulnya saja itu sudah tidak menarik, tentu yang belakang-belakangnya tidak akan digubris langsung. Biasanya ya, kalau saya sebagai editor maupun reviewer, kalau lihat judulnya kurang menarik, langsung reject saja. Gitu.
Terus tadi jumlah kata sudah ada ya, ada 8 sampai 15, ini bisa 12 sampai 15 kata. Itu tergantung kepada rumpun ilmu jurnal ya yang kita tuju. Tentunya lugas ya, dibaca sekilas pun itu pembaca sudah dapat mengerti, oh penelitiannya ini tentang ini ya, gitu. Kemudian ini ya, kurangi fanatisme lokasi. Biasanya kalau kita penelitian di puskesmas biasanya memasukkan nama puskesmasnya, itu umum sih sebenarnya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan jumlah kata yang terbatas, tentu kita harus memikirkan apakah nama puskesmas itu perlu dimasukkan atau tidak. Apalagi kalau nama puskesmasnya itu panjang ya, itu akan mengambil beberapa kata yang menurutku penting untuk dimasukkan ya. Tapi karena masuknya nama tempat itu akan mempengaruhi jumlah kata. Gitu. Dan tentu ada keunikan ya dari judul yang kita buat. Itu judul, kemudian autor ya, dan afiliasi. Ini penting sekali karena autor dan ini akan memberikan gambaran siapa yang punya tulisan, dari mana asalnya ya. Jadi ini harus nama autor dan afiliasi itu ditulis konsisten untuk kepentingan sitasi ya dan indeksasi ya, gitu. Nah, yang perlu juga diperhatikan ya di autor dan afiliasi, yang pertama adalah autor ya. Jadi ada jenis autor yang perlu kita ketahui. Ada namanya principal author. Biasanya ini penulis pertama. Kemudian ada namanya correspondent author. Nah, kita baiknya berada di posisi mana tergantung jenis kontribusi kita di dalam menyusun artikel atau manuskrip ya. Di sini jadi correspondent author itu ya tidak harus principal author, bisa saja penulis kedua atau penulis ketiga yang berperan sebagai correspondent author. Nah, apa yang dimaksud dengan correspondent author? Jadi correspondent author itu adalah orang yang bertanggung jawab, misalnya menyusun artikel, kemudian dia submit, yang komunikasi dengan editor, dia menjawab revisi dari editor maupun reviewer. Jadi perannya sangat besar ya. Artinya ini lebih kepada komunikasi ya, proses submit artikel. Itu untuk correspondent author. Principal author bisa penulis pertama. Penulis pertama itu biasanya itu adalah orang yang memiliki ide terkait dengan hasil penelitian kita. Artinya dia adalah konseptornya, orang yang memikirkan tentang artikel yang kita susun gitu. Kemudian afiliasi. Jadi afiliasi ini isinya itu adalah pertama program studi ya. Kalau kita institusi ada program studi, kemudian setelah itu fakultas, kemudian universitas, berikutnya adalah kota dan negara. Jadi ada 5 unsur ya di afiliasi itu. Tadi yang pertama adalah program studi, fakultas, kalau ada, kemudian universitasnya, kota, kemudian yang terakhir adalah negara. Itu untuk afiliasi. Gitu. Kemudian bagaimana kita menyusun abstrak ya dan keyword. Tadi sudah disinggung bahwa biasanya abstrak itu satu paragraf ya. Itu kurang lebih tadi ya 200 sampai 250 kata, tergantung nanti jurnalnya dia membuat aturan itu berapa ya. Apakah sampai 200 saja, apa 250 atau lebih. Kemudian di abstrak itu hindari penggunaan personal pronoun ya. Misalnya I found that, itu tidak boleh. Artinya, misalnya saya menemukan ini, tidak boleh itu ya, menyatakan seperti itu. Kemudian apa isi dari abstrak? Yang pertama itu ada namanya, tergantung ya, ada biasanya di 1-2 kalimat tentang intronya atau pengantarnya. Kemudian itu biasanya wajib ada tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya apa, resultnya apa, dan konklusinya. Dan di abstrak itu tidak boleh ada sitasi ya, misalnya merujuk pada siapa, itu tidak boleh di abstrak, tidak boleh itu muncul. Jadi yang penting itu sebenarnya ini ya, objektifnya, tujuannya apa, metodenya apa, hasil penelitiannya apa, dan kesimpulannya apa. Itu yang utama di bagian abstrak. Kemudian keywordnya tadi ya, 3-5 kata yang spesifik ya. Ini kenapa abstrak itu penting ya? Tentunya ya searching dan direction ya. Artinya
dengan membaca abstrak itu akan memudahkan pembaca agar apakah dia mau lanjut membaca full atau tidak. Kalau misalnya apa yang kita susun itu kurang menarik, tentu pertama tidak akan dibaca, berikutnya yang kedua tidak akan disitasi. Ya. Itu perlu diketahui. Kemudian nama negara atau wilayah itu bukan sebagai keyword. Jadi kita tidak boleh memasukkan nama tempat itu sebagai kata kunci di dalam paper kita. Ini 7 elemen dari abstrak. Tentu yang pertama adalah abstrak itu harus dimulai dengan statement yang memberikan informasi mengenai isu atau masalah yang dibahas dalam artikel kita ya. Setelah itu kita paragraf kalimat yang kedua kita tunjukkan apa sih tujuan utama dari studi yang kita lakukan. Ini juga biasa dimunculkan, tapi kalau misalnya dibatasi dengan jumlah kata, maka kita biasanya langsung kepada tujuan utama dari penelitian kita, kemudian masuk ke deskripsi secara singkat metodologi yang kita gunakan, kemudian hasilnya apa, dan menyimpulkan temuan utama kita. Oke, lanjut lagi. Ini bagian yang keempat, introduction ya. Sebenarnya untuk memahami ya bagaimana menyusun sebuah introduction ya, untuk lebih mudahnya ya. Sebenarnya polanya kayak seperti ini. Pertama ada problemnya, kemudian apa yang terbaik dari masalah yang kita angkat ya. Misalnya solusi yang kita angkat itu apa saja dan apa keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya dan apa harapan yang ingin kita capai. Supaya lebih mudah sebenarnya kita buat piramida seperti ini ya, segitiga seperti ini. Jadi ada pengetahuan umum ya, latar belakangnya, kemudian apa yang sudah kita ketahui, dan apa area mana yang belum kita ketahui ya, itu kemudian masuk ke tujuan. Ini jadi kalimat pola penyusunannya kayak seperti ini ya. Kemudian ini tujuannya. Di setiap artikel itu umumnya tujuan itu ditaruh di bagian terakhir dari sebuah introduction ya. Itu di paragraf terakhir dari bagian introduction ditaruh tujuan penelitian kita. Jadi tentu kita harus memulainya dari sebuah yang lebih general sampai yang ke spesifik. Terus di kalimat tujuan itu ini ya menggunakan kata kerja aktif ya. Nanti ada contohnya, saya perlihatkan. Terus ini juga perlu dipahami komponen penting dari sebuah latar belakang ya. Tentunya kita memaparkan secara umum mengenai topik yang kita bahas dalam artikel yang kita susun, kemudian memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang telah diketahui mengenai topik tersebut ya. Nah, di sini tentu melakukan sitasi dari beberapa penelitian sebelumnya ya, pakai buku atau artikel terkait dengan variabel penelitian yang kita bahas. Kemudian deskripsi singkat mengenai aspek-aspek yang relevan tetapi belum diketahui dan pertanyaan utama yang dijawab ya. Ini kalau kita buat seperti ini ya, dengan menyusun sesuai dengan komponen ini, saya kira menyusun daftar apa ya, latar belakang atau introduction itu tidak akan sulit ya. Yang penting kita bisa memenuhi ke komponen-komponen ini. Misalnya ini khusus untuk paragraf pertama, ini paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat ya, sampai terakhir itu adalah misalnya di tujuan. Saya kira itu akan memudahkan kita di dalam menyusun sebuah latar belakang gitu. Jangan sampai yang latar belakang yang kita sajikan itu lebih banyak kepada permasalahan gitu. Tidak mengangkat isu-isu yang relevan ya, yang belum diketahui. Itu yang perlu dipahami. Untuk tujuan ya, tujuan penelitian itu dapat dinyatakan sebagai berikut: to determine, to compare, to develop. Ini tergantung dengan tujuan penelitian kita ya. Kemudian tujuan penelitian itu harus ditulis secara berurut dari yang terpenting ya, yang utama, yang sampai ke yang lebih spesifik ya. Itu sih untuk tujuan penelitian. Kemudian pindah ke bagian kelima, ini bagian material and method ya. Ini biasanya yang kita sajikan di sini itu misalnya jenis penelitiannya apa, kalau kita penelitian di kesehatan ya, jenis penelitiannya apa, kemudian sampelnya siapa,
prosedur pengumpulan data atau variabel penelitiannya apa saja, itu kita jelaskan secara singkat di sini. Dan yang penting juga di sini adalah harus memunculkan jenis analisis data yang kita gunakan itu apa saja gitu. Dan kalimat yang digunakan di material and method ini adalah past tense ya. Ini ya. Ini dia. Jadi tidak boleh muncul kata penelitian ini akan dilakukan, ya itu tidak boleh. Ya, jadi penelitian ini telah dilaksanakan pada apa, itu perlu diketahui di sini. Kemudian ini ya bagian hasil dan pembahasan ya. Jadi harus jelas bagaimana kita menyajikan hasil penelitian kita, apakah itu dalam bentuk tabel, grafik atau diagram ya. Karena kejelasan itu merupakan hal yang utama ya di dalam hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama kita harus menyajikan dulu tabel hasilnya. Kemudian tabel hasil itu kita buat apakah tabel atau grafik atau diagram itu kita buat deskripsinya setiap tabel atau ini ya, tabel atau grafik atau diagram. Karena pengalaman sebelumnya itu kan biasa kita kurang teliti, kita hanya menuliskan tabel 1 tapi tidak ada penjelasan tabel 1. Kalaupun ada, kita lupa menyantolkan misalnya tabel 1 show data apa ya. Misalnya tabel 1 menunjukkan apa. Biasanya kita langsung temuan penelitian ini adalah tanpa memunculkan ya, atau kita lupa mengetik tabelnya, mengulang lagi dari misalnya tabel 1 kemudian penjelasannya. Kalau itu kita lupa, biasanya editor ya, itu akan mendapatkan itu karena dia akan baca detail. Pengalaman kemarin saya submit, saya lupa misalnya tabel 1, kemudian ada penjelasannya, cuma saya lupa di penjelasannya itu memunculkan tabel 1, maka itu akan dipertanyakan mana penjelasan tabel 1, dia merujuknya kemana. Kemudian setelah kita menyajikan tabel hasil, ada penjelasannya, baru kita masuk di ini ya, di pembahasan. Nah khusus di hasil penelitian itu biasanya ya beberapa jurnal itu belum ada pembahasan di situ, sitasi ya. Kan kadang kita mau membandingkan langsung ya, itu perbandingan temuan orang ya dengan hasil penelitian itu nanti kita masukkan dia di bagian diskusi. Jadi di hasil itu hanya fokus kepada tabel hasil dan deskripsi tanpa ada penjelasan lebih detail lagi, misalnya ini sesuai dengan penelitian SAP, itu belum. Nanti dia masuk ke bagian pembahasan, baru kita memasukkan comparison with literature, artinya perbandingan dengan temuan orang lain ya, yang terkait dengan temuan kita gitu. Jadi secara kalau kita buat seperti ini ya, tentu ini sebenarnya memudahkan ya dalam membuat result dan skills. Yang pertama, apa temuan utama kita. Kemudian setelah itu kita membandingkan dengan beberapa literatur ya. Apakah itu yang sifatnya sesuai ataupun yang tidak sesuai. Atau kan biasanya kita ada namanya, penelitian ini sejalan dengan ini, hasilnya apa gitu. Kemudian kita juga bisa membandingkan bahwa beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa itu tidak sejalan. Nah, kita jangan berhenti sampai di situ saja. Seharusnya dijelaskan kenapa ini bisa sejalan, kenapa ini tidak sejalan. Itu harus kita jelaskan ya. Jangan hanya copy paste oh ini sejalan, ini tidak sejalan. Sampai di situ saja, itu tidak memiliki dampak informasi yang kuat ya. Seharusnya kita memberikan penjelasan kenapa bisa ini sejalan maupun tidak sejalan. Tentu kita akan lihat dari membaca lebih detail lagi setiap artikel itu. Jadi jangan hanya sekedar memindahkan artikelnya atau temuan orang lain. Kemudian setelah itu kita bisa memaparkan ini ya, apa sih yang menjadi kekuatan dan keterbatasan dari penelitian kita lakukan. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai apa sih implikasi ya, implikasi dari temuan yang kita dapatkan ini dan kepentingan untuk penelitian selanjutnya itu kayak gimana. Artinya ini adalah pedoman umum ya, bagaimana kita menyajikan hasil dan pembahasan. Jadi kalau mau bisa sih sebenarnya mulai dari sini saja dulu, temuan utama, comparisonnya kan, sampai ke implikasi. Setelah itu kita pindah ke metode, baru kita buat di latar belakangnya, gitu, seperti itu. Kemudian
step ke-7 atau bagian yang ke-7 adalah ini ya, kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulan itu sebenarnya harus ini ya, mengcover dari apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Jangan sampai kesimpulan kita itu tidak menjawab dari tujuan penelitian ya. Itu harus diperhatikan baik-baik ya. Apakah itu nanti signifikan atau tidak signifikan, itu harus kita sampaikan. Perlu juga dikatakan nanti di kesimpulan bagian abstrak itu tidak boleh sama persis dengan kesimpulan yang ada di bagian kesimpulan bagian belakang ini. Saya pernah pengalaman dikoreksi oleh editor ketika saya mengcopy paste kesimpulan yang ada di bagian abstrak ke kesimpulan yang ada di dalam full text yang ini. Di situ disarankan tidak boleh copy paste. Jadi kita harus lebih mengembangkan apa yang menjadi kesimpulan kita. Karena di abstrak itu kan sifatnya apa ya? Kita dibatasi dengan jumlah kata ya. Makanya biasanya kesimpulan yang kita masukkan itu tidak terlalu panjang. Maka kesimpulan yang ada di bagian akhir ini kita harus lebih detail lagi. Jadi caranya adalah kita nyatakan jelas apa yang ditemukan, indikasinya apa, kepentingannya apa, dan implikasinya seperti apa. Umumnya sih satu paragraf, bisa dua, tergantung gitu. Mengenai keterbatasan penelitian sebenarnya bisa juga dimunculkan di bagian konklusi atau tadi di bagian pembahasan, dan bisa juga untuk penelitian berikutnya apa yang disarankan. Ini ucapan terima kasih ya. Ini biasanya wajib juga kita cantumkan kemana kita harus mengucapkan terima kasih ya. Sebenarnya bisa ke pembimbing, mana ya, orang yang membantu ya, misalnya lembaga yang memberikan bantuan pendanaan, atau siapa saja ya yang memberikan, misalnya kita mengucapkan terima kasih kepada, misalnya kalau kita penelitian di puskesmas itu bisa kepala puskesmas atau dan sebagainya. Itu wajib dicantumkan ya, tergantung, karena ini untuk menghindari ada namanya konflik of interest-nya. Kemudian referensi, ini juga sangat penting ya, bagaimana kita mencari atau menggunakan referensi ya. Sebaiknya ya 3-5 tahun terakhir, tergantung dengan bidang kita. Ini juga perlu dipahami bahwa style penulisan referensi ya, dan cara mengutipnya itu sangat tergantung pada jurnal yang dituju. Jadi baca baik-baik style penulisan yang ditetapkan oleh jurnal yang kita tuju, baru kita menyesuaikan. Beberapa jenis style penulisan itu misalnya ada Alpha, Harvard, ataupun Vancouver. Oke, itu untuk referensi. Ini contoh cover letter ya. Kalau kita ingin mengirim artikel, biasanya kita diminta untuk mengirimkan ini cover letter atau semacam surat pengantar lah. Gitu. Ini contoh saja, banyak jenisnya kalau kita search di Google. Oke, bagian yang berikutnya adalah bagaimana ini ya, tips memilih jurnal ya. Biasanya yang Scopus dan Simago. Jadi Scopus itu untuk indeksnya, Simago itu bukan indeks tapi lebih kepada ranking jurnal. Jadi kalau ingin mengetahui ini Q1, Q2, Q3, maka kita cari di sini. Kalau ingin mengetahui ini Scopus atau tidak, maka kita carinya di website yang Scopus. Perlu diperhatikan ya, kadang kita kan mencari di Simago, oh ini Q1 atau Q2. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai itu Q1 di Simago, tapi dia tidak Scopus. Bisa saja dia discontinue ya. Jadi ketika mencari jurnal yang kita ingin tuju, sebaiknya menggunakan dua website ini, Simago dengan Scopus. Karena bisa saja dia masih misalnya Q1, Q2, Q3, tapi ketika kita cek di Scopus tidak Scopus lagi. Tapi umumnya ya, yang di Scopus itu biasanya Simago, kecuali yang jurnal yang baru. Ada tidak muncul Simagonya, belum ada rankingnya, tapi dia Scopus. Gitu. Untuk menentukan target jurnal ya, kita harus lihat juga beberapa jenis jurnal, tadi sudah dibahas di awal-awal slide. Jadi yang pertama ada namanya jurnal internasional dengan impact factor, ini artinya yang bereputasi. Kapan kita tahu bahwa ini bereputasi atau tidak? Yang pertama adalah tentu dia Scopus dan memiliki namanya SJR ya, skor SJR-nya itu kalau dia di atas 0, sekian berarti dia bereputasi. Ada juga jurnal internasional tapi tidak memiliki impact factor. Kemudian jurnal nasional terakreditasi itu yang kayak Sinta 1 sampai Sinta 4 ya.
kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, kalau sudah kita membedakan ini, tentu yang mesti kita pastikan adalah apakah jurnal ini berbayar atau gratis ya. Jangan sampai kita submit, diterima, tapi kemudian disuruh bayar dan kita tidak memiliki itu ya, pendanaan untuk itu. Makanya mesti dipastikan apakah ini berbayar atau tidak. Itu bisa kita cek di website jurnalnya ya. Kemudian tips memilih jurnal tadi ya. Makanya yang pertama kita cari dulu beberapa jurnal yang relevan dengan topik artikel kita. Cek di Simago JR ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita dapatkan oh ini sesuai dengan topik artikel kita. Jurnal itu mesti dipastikan lagi di scopus.com ya. Itu wajib. Karena bisa saja tadi ini dia misalnya dia ada Q1, Q2, Q3, tapi dia tidak Scopus lagi ya. Kayaknya mesti dipastikan ya, jangan sampai tidak Scopus lagi. Karena yang dinilai nanti adalah bagaimana nanti misalnya artikel kita terbit di jurnal itu, maka yang ditunggu selanjutnya adalah apakah kita kan nanti akan memiliki edit Scopus ya setelah terbit. Kalau misalnya dia masih Scopus, maka kita akan otomatis nanti akan mendapatkan ID Scopus. Kemudian itu tadi kita akan nanti memiliki database, misalnya nama, afiliasi, daftar publikasi kita di Scopus itu ada berapa. Nah, langkah ketiga ya, setelah kita sudah memastikan bahwa ini masih Scopus, maka kita masuk ke website jurnal itu. Yang perlu dicek lagi adalah apa tujuan dari jurnal itu, skopnya apa, bagaimana prosedur untuk mensubmit artikel, setelah itu lihat panduannya, panduan penulisannya. Yang bagus itu kalau dia menyediakan template artikel, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan dengan template itu. Kemudian ada namanya author fee. Ini berapa sih yang harus dibayar ketika artikel kita sudah diterima untuk dipublikasi. Gitu. Itu sih tips untuk memilih jurnal. Aspek penting ya yang mesti menjadi perhatian kita semua di dalam memilih jurnal tentu adalah kemudahan akses. Apakah jurnal yang kita tuju itu open access atau tidak ya? Apa artinya open access? Artinya tanpa membayar kita bisa login atau tanpa berlangganan itu kita bisa mendownload artikel-artikelnya. Yang kemudian reputasi kita lihat nanti impact faktornya atau skor dari SJR. Kemudian ini juga penting ya, jangka waktu publikasi ya. Apakah dia butuh waktu yang lama atau tidak ya. Mulai dari submit sampai ke publish. Nah tips ya, kalau saya sih kalau melihat jurnal ya, saya lihat dulu arsipnya. Ini publikasinya setiap tahun, setiap bulan kah, atau per 3 bulan, atau per 4 bulan. Kalau setiap bulan berarti dapat kita indikasikan bahwa prosesnya akan lebih cepat ya. Tapi kalau dia misalnya terbitnya 2 kali dalam setahun, maka siap-siap untuk menunggu waktu yang lama. Jadi kadang saya harus melihat dulu arsip dari artikel itu terbitnya berapa kali dalam setahun. Karena kalau misalnya cuma 2 kali dalam setahun itu biasanya saya hindar karena saya yakin prosesnya akan lebih lama ya. Bisa sampai tahunan juga prosesnya. Kalau dia bulanan itu bisa 2-3 bulan prosesnya. Kemudian lihat biaya publikasi. Apakah berapa dolar ya harus dibayar. Oke, selanjutnya adalah aplikasi tambahan yang dibutuhkan untuk menulis manuskrip ya. Jadi bukan hanya Word saja atau laptop saja yang kita gunakan, tapi ada beberapa aplikasi yang mesti kita siapkan ya di dalam menulis sebuah manuskrip ya. Ini ada beberapa. Aplikasi yang pertama ya untuk mendapatkan referensi yang terupdate, kita bisa menggunakan Publish or Verisk 7 ya. Jadi kita hanya memasukkan kata kuncinya 1 atau 2, nanti sampai 1 menit itu kita bisa mendapatkan kurang lebih 200 referensi yang ada doi-nya ya. Yang bisa ada doi-nya, itu memudahkan dalam penyusunan daftar pustaka. Kita bisa menggunakan aplikasi ini Publish or Verisk ya. Ini gratis. Yang kedua bisa Science Direct ya. Ini yang umum kita gunakan. Yang lainnya itu adalah misalnya bidang ke-1 itu ada PubMed ya, biasa kita gunakan juga. Kan yang umum itu kita gunakan adalah Google Scholar, tapi cobalah bermain di Publish or Verisk 7 ini. Kemudian
Ini untuk mencari referensi. Kemudian manajemen referensi itu ini wajib juga sebenarnya. Tinggal kita menggunakan salah satu dari beberapa yang disediakan. Ada namanya Zotero, Mendeley, EndNote, dan lain-lain. Tapi yang mudah bagi saya yang gunakan adalah Zotero. Ya, ini. Kemudian translate ya. Jadi kalau kita menyusun itu tidak usah langsung bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja dulu yang biasa-biasa. Kalau tidak bisa translate, kita bisa kerjasama dengan beberapa lembaga atau orang yang bisa melakukan yang berperan sebagai translator ya, atau yang menerjemahkan artikel kita. Setelah diterjemahkan, ada baiknya juga kita menggunakan ini ya, ada namanya jasa proofreading ya. Ini juga penting untuk menghaluskan lagi dari abstrak paper yang kita sudah translate. Kemudian ini juga grammar, ada namanya aplikasi Grammarly. Sebaiknya menggunakan yang versi Pro. Ini untuk mengecek kesalahan-kesalahan penulisannya, mengecek grammarnya. Ini ada yang berbayar, ada pun yang gratis. Kemudian ada namanya paraphrase. Kita bisa menggunakan Quillbot ya. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang bisa gunakan, tapi salah satunya yang biasa saya gunakan itu adalah Quillbot yang Pro. Tapi ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini untuk mencegah terjadinya plagiat ya, yang tingkat kesamaan. Jadi kita misalnya satu kalimat atau satu paragraf kita masukkan di Quillbot, maka di Quillbot itu akan diram ulang kembali kalimatnya, tapi maknanya sama. Dengan dilakukannya tadi perbaikan paraphrase, maka itu bisa mencegah terjadinya plagiat. Kemudian aplikasi plagiat ya, plagiarism, pengecekan plagiarism itu bisa menggunakan Turnitin, Identicat, dan lainnya. Tapi sebaiknya itu kita menggunakan versi yang Pro. Oke, saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Iya. Makasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung saja, kalau misalnya dari peserta webinar ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan narasumber pada pagi hari ini, silakan. Ada 3 pertanyaan Pak, yang raise hand itu, yang Ibu Triveliana ya, sama Pak Herman. Ya. Oke, Ibu Triveliana, ya silakan Ibu. Ya, untuk pertanyaan pertama ke Ibu Tri. Kayaknya enggak komentar. Halo Ibu. Kalau misalnya memang belum ke Pak Herman, ya. Pak Herman, ya. Silakan Pak Herman. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua panitia, moderator, dan tim IT. Begitupun kepada narasumber atas kesempatan yang diberikan. Tadi beberapa slide yang sudah ditampilkan dan ada beberapa catatan buat saya. Yang pertama adalah mengenai penerjemah tersumpah. Ketika kita ingin membuat suatu jurnal terkait dengan jurnal internasional, tentunya yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan penerjemah tersumpah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan plagiat. Seberapa persenkah plagiat yang dilakukan, yang tidak bisa dilakukan sehingga artikel kita bisa diterima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai referensi. Berapa tahun terakhirkah referensi yang harus kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah biaya untuk publikasi. Karena ada yang tawari saya dari Malaysia, kebetulan saya sekarang menempuh pendidikan doktor di Universitas Muslim Indonesia. Ketika ingin prelium, itu harus ada wajib mempunyai atau wajib mempublish satu jurnal internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Herman. Kita kumpul 3 pertanyaan ya Pak Mari, atau bagaimana? Boleh Pak, saya langsung jawab saja ini supaya tidak terlalu betul. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan.
Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Herman ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penerjemah tersumpah, plagiat seberapa besar persentasenya. Kemudian yang ketiga adalah referensi batas tahunnya itu berapa lama ya, misalnya sampai berapa tahun. Kemudian biaya publikasi. Yang pertama terkait dengan penerjemah tersumpah, ini biasanya bagi dokumen-dokumen resmi ya, itu biasanya menggunakan penerjemah tersumpah. Tapi kalau semacam artikel, bisa saja kita kalau punya kenalan yang kita anggap dia jago, misalnya mumpuni ya, expert untuk penerjemah, itu bisa. Bisa juga kita terjemahkan di tempat yang biasa, kemudian kita bisa menggunakan jasa proofreading kembali ya. Nah, proofreading itu ada proofreading tingkat internasional, ada website khusus itu namanya Enago. Di situ ada beberapa jenis layanan yang diberikan ya, misalnya Enago, American Journal Editing ya. Itu jasa-jasa yang pernah saya gunakan untuk misalnya proofreading. Jadi untuk penerjemah itu bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga siapa saja atau teman yang memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian mengenai plagiat ya, persentasenya berapa banyak. Setiap jurnal itu memiliki kebijakan masing-masing, tapi umumnya itu tidak boleh lebih dari 20%. Apalagi kalau dia yang berputasi Q1 atau Q2 itu sebaiknya kurang dari 10%. Itu. Kemudian mengenai referensi, kalau dia artikel ya, hasil penelitian itu sebaiknya kurang lebih dari 10 tahun ya. Itu dari sekarang, misalnya ini 2020, maka artikelnya itu tidak boleh lebih dari 10 tahun ke belakangnya. Kecuali itu buku yang tidak ada update terbarunya, itu tidak ada masalah. Gitu. Kemudian biaya publikasi. Sebenarnya setiap jurnal itu memiliki biaya publikasi yang berbeda-beda, tergantung jurnalnya. Biasanya yang bikin mahal itu ketika kita menggunakan jasa lain ya. Kan kita ketahui kan ada lembaga yang menyediakan bantuan untuk bagaimana artikel kita bisa diterbitkan. Gitu. Jadi biaya publikasi itu sangat tergantung, Pak. Dan biasanya yang mahal memang itu yang misalnya Q2 atau Q1 bahkan bisa sampai 700 sampai 800 dolar biayanya. Gitu. Saya kira itu Pak dari terima kasih Mas. Iya. Sedikit mungkin Pak ya, Bahari, sedikit terkait dengan pertanyaan Pak Herman tadi. Kalau misalnya biaya publikasi itu kan sudah dibahasakan tadi. Kira-kira yang open access itu bagaimana maksudnya ya? Terkait dengan biaya yang gratis itu, Pak. Ya, betul ya, sekali itu. Yang gratis itu, karena saya lihat teman-teman itu yang mau publish kebanyakan terkendala di situ, Pak. Kalau misalnya tidak diborong, maksudnya 1 sampai 4 orang seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, untuk biaya publikasi yang terkait dengan open access, ya terkadang ada jurnal yang open access tapi dia berbayar juga, Pak. Adapun yang jurnal yang tidak berbayar, dia open access. Jadi tergantung kepada kebijakan masing-masing jurnal. Tapi kita harus lihat juga sebenarnya penerbit. Ini penerbitnya dari mana. Penerbit yang agak mahal itu di atas 1.000 sampai 200 dolar itu. Saya barusan cek itu, kalau misalnya kita masuk di Elsevier, ada yang berbayar, ada yang gratis. Tergantung kepada jurnalnya sebenarnya. Kalau Q1 itu Q2 biasanya di atas 1.000 dolar, Pak. Ya. Tapi ada juga yang di bawah itu. Kalau kita dapat jurnal yang gratis, ada yang gratis. Tapi konsekuensinya biasanya yang gratis itu agak lama prosesnya. Iya, Pak. Ya itu makanya, Pak. Sampai sekarang saya mau publish, saya mau publish minimal saya sebenarnya untuk yang saya butuhkan sekarang itu untuk Q3. Ya, seperti itu. Baru kemudian bisa lanjut. Tetapi ya seperti itu. Pak Herman, oke, mungkin bisa Pak Herman ya. Terima kasih Pak Moderator, luar biasa. Saya paham, Pak. Sama-sama. Siap. Lanjut Pak Moderator ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan untuk Ibu
kalau misalnya masih ini atau ada yang lain, Bu Rahma? Yang Pak Ruga, yang ini Pak Rugaya dari Medan. Oke. Ibu Ya, Rugaya yang dari raise hand, Medan. ya. Iya. Iya. Silakan Ibu, silakan. silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya satu sudah terjawab tadi soal berapa lama hasil penelitian itu layak untuk dipublish. Sudah dijawab kira-kira sekitar 3 atau 4 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penelitian ya, kedengaran? Kalau ya dengar. Jadi kalau misalnya penelitian kita belum sempat publish hasil penelitian itu, tapi waktunya sudah lama dan sebenarnya itu lumayan baik. Bagaimana caranya supaya itu etis untuk dijadikan sebuah data dari karya tulis? Kemudian yang kedua, apakah penelitian yang layak untuk terbit di sebuah jurnal itu harus selalu dari karya yang didanai Ristek atau Dikti dan sebagainya? Apakah bisa studi kasus, misalnya saya kebetulan fisika, kita bisa menjabarkan beberapa rumus, kemudian studi perpustakaan literatur, dan kita studi beberapa jurnal yang sudah terkait dengan itu, dan itu sebenarnya bisa melahirkan gagasan-gagasan yang mungkin agak baru dan bermanfaat. Mungkinkah itu menjadi sebuah karya di dalam menjadi sebuah bahan dalam manuskrip kita? Oke. Kemudian yang ketiga, saya baru aja ikut ini, baru ketemu posternya di salah satu grup. Jadi saya lihat tadi linknya ada materi 1, materi 2 dari webinar sebelumnya. Saya berharap kalau misalnya dari perguruan tinggi ini yang saya lihat konsisten untuk mengembangkan dan membina anggota untuk ke sana, saya mau ikut juga gitu ya, walaupun jauh. Bu Rahma. Jadi saya berpikir kita ini memerlukan bengkel atau workshop yang mungkin bisa dipandu secara daring seperti perkuliahan, sehingga manuskrip kita itu mungkin bisa layak diobrak-abrik dikit lah ketika dalam pertemuan, dan selanjutnya mungkin bisa menjadi tinggal kirim gitulah ke jurnal dan tinggal nunggulah apakah dikembalikan ataukah dikasih catatan untuk diperbaiki dan sebagainya. Saya kira itu bagian yang diperlukan. Kenapa saya ini sekarang jadi nyantol kemana-mana ya, saya nyariin yang beginian. Saya sekolah di Malaysia waktu itu 2008 berangkat. Kurang beruntung karena tidak ada beasiswa dan mengalami beberapa hal di sana sehingga kuliah saya terganggu dan pulang sistemnya tidak mendukung sehingga saya harus pulang dan kebetulan tidak bisa kembali untuk menyelesaikan S3 saya. Jadi saya punya data-data yang belum sempat publish ini jurnal gitu ya. Dan ketika pulang sistem banyak yang berubah, saya harus mengikuti dari awal lagi, dari mulai bagaimana supaya bisa ikut Sinta dan sebagainya seperti itu. Iya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja mungkin Pak Bahri. Baik Pak, jadi pertanyaan dari Ibu Rugaya di Medan ya. Yang pertama mengenai lama terbit sebuah artikel ya, misalnya itu lama ya. Sebenarnya itu tidak masalah karena kalau artikel kita terbit kan ada namanya history artikel. Ada di situ disampaikan kapan submit, kapan revisi, kapan accept, dan kapan publish. Jadi saya kira itu tidak akan jadi masalah. Misalnya nanti dia terbit 2 tahun yang akan datang, itu tidak masalah mengenai prosesnya itu ya. Karena ada history artikel yang menunjukkan bahwa artikel itu kita sudah pernah publish, kita sudah submit tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya. Jadi ada keterangan waktu di situ. Kan bisa saja nanti ada orang yang tiba-tiba menerbitkan artikel atau hasil penelitian yang kurang lebih sama, nanti jadinya dianggap ini misalnya ada plagiat gitu kan. Nanti kita tinggal cek lagi history artikelnya itu yang mana, siapa yang lebih duluan yang submit ya, yang menulis gitu. Itu terkait dengan artikel. Dan prosesnya itu sebenarnya itu ya tergantung kepada jurnal yang kita tuju. Biasanya kita akan mendapatkan feedbacknya itu kurang lebih 1 bulan. Ada juga yang cepat, tergantung, ada yang bisa 2-3 bulan.
kalau kita sudah mendapatkan misalnya semacam daftar perbaikan ya atau catatan dari editor maupun reviewer, saya kira proses untuk penerbitan selanjutnya itu tidak lama. Yang penting kita juga cepat untuk memperbaiki apa yang menjadi catatan dari editor. Kan biasa juga yang bikin lama adalah kita lama untuk mengedit ya atau menyesuaikan kembali sesuai dengan apa maunya editor. Itu yang bikin lama sehingga lama juga terbitnya. Tapi kalau misalnya hasil dari editor maupun reviewer kita cepat respon dengan baik dan setelah itu kita kirim ulang, saya kira prosesnya akan lebih cepat. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan kelayakan artikel yang apakah yang mesti didanai dari misalnya Ristek Dikti yang potensi terbit. Menurut saya tidak seperti itu juga, Bu, ya. Tergantung kepada kualitas artikel kita, bukan siapa yang mendanai artikel kita, gitu ya. Jadi kita akan mengecek kualitas artikel kita ini layak tidak kita publish atau tidak. Memiliki novelty, kan tadi ada istilah novelty, ada kebaruannya misalnya artikelnya ini penting atau hasil penelitiannya memberikan kontribusi yang penting, saya kira itu bisa terbit. Jadi bukan karena faktor dari pendanaannya. Yang berikutnya selain ini ya, original research. Tadi kan ada beberapa jenis manuskrip ya. Salah satunya tadi adalah original research. Bisa juga kita membuat semacam literatur review ya. Nah, itu bisa kita lakukan, misalnya kita tinggal mencari referensi-referensi melakukan literatur review, itu juga bisa kita terbitkan dalam jurnal. Tinggal kita mencari jurnal itu selain menerima original research, dia juga bisa menerima misalnya literatur review, case report ya. Itu sangat tergantung kepada jenis penelitian kita atau jenis artikel kita. Yang keempat mengenai pendampingan artikel ya. Jadi sebenarnya ya, kalau kami itu memang ada tim. Kebetulan kami buka ini ya, mitrajurnal.com itu. Di situ ada beberapa jenis pendampingan ya. Yang pertama adalah pendampingan untuk bagaimana kita ini ya, pendampingan penulisan artikel sampai ke tahap publish. Kita bisa dampingi itu, artinya kita melakukan klinik terkait artikel yang disusun mulai dari pendahuluan sampai ke referensinya. Itu bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya berminat, kita bisa kerjasama untuk itu. Terima kasih. Ya. Jodoh. Ya, alhamdulillah. Jodoh ya Bu ya, insyaallah mudah-mudahan seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah dengan adanya webinar ini mungkin tadi ya Ibu ada sehingga ketemu dengan Bapak Buhari ya. Di situ nanti ada komunikasi ulang nantinya atau melalui LPPM saya Ibu Rahma ya mungkin juga bisa. Boleh Pak. Yo ya, ya insyaallah. Sedikit saya sambung tadi Pak terkait dengan pertanyaan Ibu dari Medan itu. Ya memang sih publikasi untuk pengalaman saya selama ini untuk publikasi nasional dan internasional itu sebenarnya saya hanya berpikiran bahwa yang penting ada dulu jurnal internasional. Itu pemikiran pendek saya selama ini. Hanya mungkin bertumbuh pada kebutuhan apakah nanti serdos atau untuk kepentingan pribadi dan sebagainya Pak. Makanya kebanyakan jurnal internasional saya itu hanya predator Pak, karena ada beberapa tadi pertimbangan yaitu apakah hanya untuk memenuhi luaran penelitian dari DRPF di dalam hal ini atau hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dalam hal ini pengembangan karir dosen. Ya seperti itu. Tetapi itu pemikiran pendek menurut saya, hal-hal yang negatif. Tapi alhamdulillah dengan saya diajaknya teman-teman itu bergabung di penelitian yang lain, alhamdulillah itu mungkin juga salah satu strategi untuk mendapatkan ID Scopus karena saya ikut. Ya alhamdulillah dapat terbit di bereputasi, alhamdulillah dengan gara-gara seperti itu saya dapat ID Scopus. Kalau misalnya saya tidak ikut ke beliau, saya sama sekali mungkin tidak dapat ID Scopus. Seperti itu. Mungkin itu salah satu strategi juga untuk mendapatkan pengakuan dari ID Scopus supaya mungkin harus ikut teman-teman yang rajin publikasi. Oke, lanjut Bapak terkait dengan
klinik tadi, insya Allah mudah-mudahan LPPN dalam hal ini Ibu Rama bisa menindaklanjuti nantinya atau bagaimana ya, karena saya juga sampai sekarang butuh sekali yang namanya seperti itu Pak, karena sudah 1 tahun ini mau publish tapi pusing juga kiri kanan bagaimana modelnya, harus bagaimana guna untuk untuk maju itu salah satu persyaratannya ya itu tadi seperti Pak Herman kasusnya, untuk kehasil itu harus ada minimal Q3 bereputasi ya, seperti itu Pak. Oke, mungkin kita harus lanjut mungkin Pak ke pertanyaan 3, silakan. Mungkin yang chat Pak Rahmat. Pak, yang di chat ada beberapa peserta yang bertanya di chat. Ya. Mungkin Bapak bisa ini kan pilih beberapa pertanyaan dari via chat. Ya. Ibu Haryuni UTP Surakarta ya, silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Dibaca ya Pak. Ya. Silakan Ibu. Ya. Menarik sekali ini. Yang perlu saya sama itu habis sampai sekarang itu masuk di database Scopus. Nah, kemudian yang kedua, masuk Q1, Q2 atau Q3, persyaratan khususnya. Biasa kemarin kan saya itu kan bisa lolos masuk lagi Q1, Q2. Saya itu mau mencoba yang Q1, itu persyaratan khususnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, selama ini kami kan masih jurnal kami itu kan karena penelitiannya itu bersama atau kerjasama, itu kami kan menggunakan koresponden yang dengan universitas yang mempunyai nama, karena kan universitas saya universitas swasta. Nah, apakah itu juga ada pengaruhnya koresponden author itu? Ya, kemudian yang mohon maaf ini sebenarnya yang bagus, tapi saya letakkan di terakhir. Terima kasih dari LPPM. Dari sini saya mendapatkan penjelasan atau pencerahan, walaupun di hari Minggu kemarin saya mengikuti itu Bapak, karena materi walaupun setiap minggu, tetapi materinya bagus sekali. Justru malah ini untuk kinerja dosen. Kalau menurut saya. Terima kasih, saya ucapkan penghargaan untuk narasumber dan panitia. Demikian, baik. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan dari Ibu Haryuni masuk ke ID Scopusnya ya. Nah, yang pertama mesti dipastikan bahwa apakah jurnal itu masih Scopus atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa sebenarnya request ke Scopus missing dokumen untuk memunculkan ID Scopus kita. Itu bisa kita kontak ke admin Scopus. Nanti kan di situ kita masuk di websitenya, ada di situ kontak us. Kita bisa gunakan fasilitas itu untuk menghubungi admin Scopus. Salah satu opsinya itu adalah misalnya ada artikel yang belum masuk ke atau belum masuk ke database Scopus, itu kita bisa minta ya. Kata kuncinya di situ adalah missing dokumen, itu bisa kita mintakan itu. Tapi yang pertama mesti dipastikan bahwa jurnal kita itu apakah masih Scopus atau tidak ya gitu. Kemudian ke Q1 apa syaratnya? Sesungguhnya mau Q1, Q2, Q3, itu sama saja. Yang pertama mesti dipastikan apakah artikel yang kita susun itu layak enggak untuk Q1, Q2, Q3 itu. Mengenai layak dan tidaknya kita lihat ukur juga kita punya artikel ini memiliki semacam apakah ada memiliki novelty atau tidak. Nah, kalau misalnya kita agak ragu-ragu di situ, enggak apa-apa Q3 dulu atau Q4.
Jadi kita menyesuaikan dengan senjata yang kita miliki sebenarnya, apakah itu bisa tembus atau tidak, kan bisa kita ukur itu. Oke. Kemudian corresponding dan author yang memiliki nama atau apa ada pengaruh itu sebenarnya ada juga, tapi pengalaman saya pertama tes juga untuk Scopus sebenarnya itu tidak. Jadi kembali kepada kualitas artikel kita, bukan karena faktor koresponden autornya, tapi lebih kepada kualitas artikel yang kita masukkan. Yang kedua adalah apakah kita sudah memenuhi panduan-panduan penulisan yang telah ditetapkan oleh jurnal itu. Nah, kalau itu kita sudah penuhi semua, saya kira untuk masuk ke publis itu saya kira tidak ada masalah. Oke, saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Ibu siapa tadi? Ibu ini bisa Bu Haryuni ya. Rata-rata kalau Scopus itu rata-rata biasanya berapa setelah publish? Halo. Okay. Untuk masuk ke ID Scopus itu, ke Scopus itu biasanya 1 bulan. Setelah publish. Tapi kalau misalnya lewat 1 bulan itu belum masuk ke ID Scopus atau belum masuk ke database Scopus, kita baru mengajukan ke ada namanya request missing document. Ya. Terima kasih Bapak, salam hormat saya. Iya. Terima kasih Ibu Haryuti dari ini. Kemudian lanjut ke Pak Jalil ya, Pak Jalil. Yang angkat tangan tadi Pak Jalil siapa? Ibu Rama ya, Pak Jalil ya? Iya Pak. Kayaknya lagi gangguan atau apa ya? Oh iya. Pak Jalil. Oke. Oh ada. Pak Jalil silakan Pak. Ya. Silakan Bapak. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik. Yang pertama saya ingin tanyakan bahwa salah satu tadi yang disampaikan oleh pemateri untuk jurnal nasional terakreditasi itu adalah Sinta 1 sampai Sinta 4. Sementara saya lihat di website Sinta itu kan ada sampai Sinta 6. Jadi bagaimana dengan Sinta 5, 6? Apakah itu termasuk akreditasi atau tidak? Pertanyaan berikut mungkin sama dengan penanya sebelumnya, bahwa salah satu tulisan saya adalah hasil proceeding komprehensi sudah masuk di proceeding. Namun setelah terbit 20 Februari sampai hari ini saya belum bisa cek di Scopus. Ya. Jadi kira-kira gimana ya? Karena saya punya di E3S E3S Conference. Tapi sampai hari ini belum bisa dicek ID-nya di Scopus Author. Sementara juga saya sudah daftar untuk ID ORCID-nya. Kemudian apa tadi ya? Ya itu dulu barangkali Pak. Oh gitu. Makasih iya. Makasih Pak. Ya silakan Bapak Bu Hari. Pak Bu Hari. Silakan. Terima kasih pertanyaan dari Pak Jalil terkait dengan jurnal akreditasi Sinta 1 sampai Sinta 4 ya. Jadi betul bahwa yang diakui sebagai terakreditasi itu adalah Sinta 1 dan Sinta 4. Kenapa? Karena dari segi poin yang kita dapatkan punya itu tentu lebih tinggi ya di antara Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Nah, bagaimana dengan Sinta 5 dan Sinta 6? Sebenarnya poin dari Sinta 5 dan Sinta 6 kan 10, sama saja dengan jurnal yang tidak masuk Sinta itu sama nilainya 10 juga, maka bisa dikategorikan sebagai jurnal yang tidak terakreditasi ya. Jadi baiknya kita masuk ke Sinta minimal lah Sinta 4, tapi lebih bagus lagi ke Sinta 1. Berikutnya mengenai proceeding yang sudah terbit lebih dari 2 bulan tapi belum muncul di Scopus. Yang pertama, coba kita hubungi panitia dari proceeding itu, apakah ini betul terindah Scopus atau tidak, jangan sampai dia tidak terindah Scopus. Dan kalau panitianya mengatakan bahwa ini Scopus, kita bisa request tadi missing dokumen bahwa saya memiliki artikel yang terbit di proceeding ini, nanti kita lampirkan PDF-nya.
Nah, itu bisa kita request di missing dokumen. Saya kira itu, Pak. Iya, saya sudah saya sudah cek di proceeding Scopus, nama proceedingnya ada. Dilihat lagi covernya, Pak. Dia itu tercover dari tahun berapa sampai tahun berapa. Apakah misalnya kan ada 2018 sampai 2019, ada yang 2018 discontinue, ada yang 2018 to present sampai saat ini. Itu harus jelas dilihat dia tercover sampai kapan gitu. Oh ya, ada tambahan Pak, boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Okay. Saat ini saya lagi nulis, sudah proses, jadi jawaban reviewernya itu bahwa antara lain dari bulan November saya kirim, antara lain jawabannya bahwa silakan Anda memilih reviewer karena ini beberapa isi dan formatnya masih sangat perlu diperbaiki. Tapi saya jawabnya silakan dipilih sendiri karena saya tidak punya channel, tidak mengenal lebih jauh tentang reviewer yang ada di sana. Nah, kemudian saya sudah bayar untuk jurnal Q3 tersebut. Ini lagi nunggu lagi, jadi sudah dari bulan Oktober sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa terbit secepatnya. Bagaimana kira-kira? Karena sudah membayar 250 USD. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya satu jurnal itu idealnya berapa sih sebenarnya autor yang ideal untuk suatu jurnal supaya mempunyai nilai yang lebih baik? Terima kasih. Oh iya, bagus sekali Pak. Iya, Pak Jalil. Mewakili pertanyaan saya sebenarnya itu Pak Jalil. Oke. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi pertanyaan lanjutan tadi dari Pak Jalil yang pertama mengenai reviewer. Kalau kita diminta untuk memilih reviewer, sebaiknya kita memilih. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihannya, maka kita bisa mencari sebenarnya Pak. Jadi cara mencari adalah ini tips saja sebenarnya. Kita cek jurnal yang pernah menerbitkan tentang artikel begitu. Misalnya topiknya adalah misalnya contoh bidang saya gizi. Kita cari jurnal tentang gizi. Kan? Apakah itu ada di Sinta atau di yang internasional. Nanti kita cek kan ada di situ editorial chief, editornya, ada reviewer. Kita bisa ambil reviewer yang ada di jurnal itu untuk kita masukkan atau untuk sebagai reviewer dari artikel kita. Itu bisa kita ambil, kan di situ lengkap informasinya, ada nama, ada afiliasi, ada emailnya, jadi kita tidak perlu repot lagi mencari di Google begitu ya. Tips yang kedua, kita juga bisa mendapatkan reviewer itu dengan melihat artikel yang pernah terbit, kan di situ ada namanya author, ada koresponden author. Kita bisa ambil koresponden authornya karena di koresponden author itu ada emailnya, ada afiliasinya, itu bisa kita pilih sebagai reviewer. Berikutnya adalah yang berapa ini? Yang keempat, sudah bayar tapi belum terbit. Mesti dipastikan apakah kita menerima namanya letter of acceptance-nya, LOI dari artikel itu. Biasanya itu akan ada keterangan kalau ini terbitnya kapan. Itu sudah ada pasti keterangan ini terbitnya setelah dibayar itu dia masuk di volume berapa, isu berapa. Ada namanya Gallifrey-nya. Jadi draft artikel itu sebelum dipublish akan dikirimkan kepada kita. Ini nanti publish pada volume, isu, dan tahun keberapa. Jadi kita tidak kayak ketipu begitu Pak. Gitu. Kemudian jumlah author setiap artikel. Sebenarnya tidak ada batasan ya jumlah autornya. Tapi kalau kita, minta maaf ini, kalau kita mengejar yang namanya poin PUM ya, misalnya untuk penilaian angka kredit, maka kita harus memperhatikan jumlah autornya. Karena misalnya kita bisa ketahui bahwa kalau dia internasional berputasi itu kan poinnya 40. Penulis pertama dapat 60. Penulis kedua sampai berapa anggota kan cuma 40 dibagi dengan berapa banyak anggotanya. Jadi yang kasihan itu adalah anggota, poinnya sedikit kalau kita mengejar poinnya, kalau pertimbangan itu. Makanya jumlah autor itu mesti diperhatikan. Kalau penulis pertama saya kira tidak ada masalah. Tapi yang kasihan itu sebenarnya adalah penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena nanti poinnya dia akan kecil kalau kita mengejar poin. Tapi kalau kita mengejar ID Scopus saya kira tidak ada masalah. Dan
tergantung juga jurnal. Ada juga yang membatasi maksimal 7 author dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. Iya, makasih Pak. Kasih banyak Pak. Iya, iya. Terkait dengan publikasi tadi untuk author 1, 2 dan 3, 60, 40 ya Pak ya. Itu dampaknya nanti ke ya kebanyakan di author 2 dengan author 3. Cuma yang mungkin harus kalau menurut saya pribadi Pak, karena ketika kita mau publikasi karena kita tahu bahwa publikasi itu kan seperti yang kita bahasakan tadi, bahwa untuk bereputasi itu kan bukan lumayan lagi, lebih dari lumayan Pak ya. Jadi ketika tidak dibantu dengan author 1 dengan author 2, kewalahan juga di si author 1 sebenarnya Pak. Makanya mungkin untuk mengantisipasi itu mungkin makanya ada author 2, author 3 mungkin. Itu salah satu strategi dalam hal selama ini kami Pak untuk untuk mensiasati pembayaran publikasi. Itu tadi sebenarnya intinya mungkin Pak ya, seperti kasus pertanyaan dari Pak Herman juga. Makanya ya memang kalau dari kum mungkin ya bisa, tetapi kalau dari kemudian Pak, sebenarnya kalau kami ini dari UNEM sebelum hasil itu kan mungkin juga dari promotor minta untuk dicantumkan namanya sebagai author, apakah itu author 2 maupun author 3, seperti itu Pak. Jadi insya Allah melalui LPPM nanti ataukah nanti ke Pak Bohari, insya Allah pasti saya masuk di kliniknya Bapak minta mitra jurnal ya Pak ya. Insya Allah karena selama ini untuk publikasi saya ampuh Pak. Ya itulah mungkin untuk bereputasi Pak ya. Untuk bereputasi saya sama sekali stres. Karena ini merupakan salah satu cara untuk hasil Pak untuk itu. Kalau untuk predator kan tidak ada persoalan Pak, tinggal upload selesai, tidak ada persoalan anunya. Tetapi ini sampai sekarang itu yang terpikirkan untuk saya Pak, untuk bereputasi internasional. Apalagi promotor saya harus ikut namanya di situ untuk mendapatkan kum juga mungkin sebenarnya. Karena tugas profesor kan harus juga setiap tahunnya harus ada pelaporan publikasi bereputasi ya Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Ya. Baik. Bapak moderator. Saya jawab dulu apa gimana Pak? Ya bisa Pak, bisa. Silakan. Oke. Terkait dengan mencantumkan promotor ya di dalam artikel kita, saya kira itu wajib sebenarnya Pak. Kenapa? Karena setiap yang memiliki kontribusi di dalam penyusunan artikel itu mestinya dimasukkan sebagai author. Nah, tinggal kita lihat jenis kontribusinya itu apa saja. Apakah dia berperan sebagai orang yang mendesain atau yang memiliki ide, memiliki gagasan terkait dengan artikel itu, maka dia boleh dicantumkan sebagai penulis pertama. Ada yang bertugas sebagai analisis data, itu bisa masuk sebagai anggota. Ada yang bertugas sebagai pengumpul data di lapangan, itu juga masuk sebagai anggota. Jadi menurut saya ketika promotor itu kan sudah jelas apa kontribusinya ya di dalam penelitian kita, maka itu wajib kita masukkan di dalam artikel kita. Saya kira itu Pak jawaban saya. Oke, saya lanjut Bapak ya. Pak Bari ya. Pak Direktur, iya, waktu sudah menunjukkan 11.40, jadi kayaknya sudah lewat dari gitu. Waktunya. Saya mau 1 harian kayaknya ini Pak dengan Pak. Sangat menarik ya, jadi lupa waktunya sudah lebih 10 menit Pak. Saya masih mau 1 harian ini dengan Pak. Silahkan bertanya Pak. Nanti sharingnya ya WA Bos. Gitu. Oke. Ya. Oke, ya makasih Bu Rama. Begini Pak Buhari, ketua LPP ini orangnya agresif, kreatif, dan saya salut sama beliau.
selama dia bergabung dengan kami, alhamdulillah ada beberapa ada beberapa terkait dengan LPPM ya, Tridharma Perguruan Tinggi sangat terpacu ya. Tapi insya Allah kedepannya dengan adanya orangnya cerdas di beliau Pak Bari, saya akui beliau itu. Insya Allah dengan adanya beliau, insya Allah mudah-mudahan lebih bagus lagi. Bu Rama, selesai tutup atau bagaimana ini? Mungkin diserahkan ke MC Pak. Berterima kasih sama Pak Bohari. Ya, silakan langsung. Ya, silakan. Makasih Pak Bohari. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa komunikasi Pak Bohari ya. Insya Allah Pak. Iya, silaturahmi ya. Nanti kerjasama sama Mitra Jurnal Pak. Oke, ya, alhamdulillah ya. Silakan Bu Rama, ya. Lanjut moderator ya, silakan ya. Alhamdulillah acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk informasi sertifikat, para peserta akan mendapatkannya setelah mengisi absensi yang sudah di-share dalam via chat. Jadi, mohon bagi para peserta mengisi sekali saja karena sertifikat akan masuk otomatis di dalam email Anda. Jika ada yang bermasalah, mohon mengirim ke email lppm@yapenas21maros.ac.id. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan juga follow Instagram LPPM Akper Yapenas 21 Maros untuk mendapatkan info webinar kami selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti webinar hari ini. Jangan lupa mengikuti webinar LPPM seri berikutnya. Acara webinar hari ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin para MC peserta. kita foto dulu, foto-foto Ya, boleh. bersama pemateri ya sebagai Ya, boleh, dokumentasi ya. Ya. Ya, silakan Pak Bohari, Pak Direktur ya, sama peserta yang lainnya mohon diinikan ininya, kita foto dulu sebagai kenang-kenangan. Saya beri ini ya, aba-aba sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Satu, dua, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu semuanya. Terima kasih pemateri. Pak Bohari, terima kasih Luar banyak. biasa ini pemateri. Pak Bohari, terima kasih banyak. Iya. Ya. Terima kasih. Ini nanti bos saya Pak Bohari nanti yang tanggung semua nanti nih kerja sama mitra ini. Siap. Ya. Salah. Apalagi yang untuk Q3 sama Q4 nanti, insya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah, iya. Untuk ya, insya Allah nanti kalau pas kegiatan ini Simlitapmas siap-siap nanti kita bekerja sama Mitra Jurnal Pak. Amin. Supaya dosen-dosen Akper semua ada skopusnya ya Pak ya. Itu ya, iya. Betul Pak, iya. Karena Skopus itu bisa akreditasi sebenarnya juga Pak. Iya, betul. Iya. Nilainya tinggi ya Pak Bohari. Ya. Untuk yang khusus untuk standar 7, standar 9 ya, standar 9. Ya. Sekarang sudah 9 standar ya. Silakan Bapak Ibu yang ini terima kasih banyak atas ininya. Sudah banyak ini Pak Bohari yang mau konsultasi ini sama Mitra Jurnal ini. Ya, kami punya tim Bu untuk itu. Ya, jadi Pak Bohari ada tim khusus, jadi ada khusus untuk kesehatan Pak Bohari ya, ada khusus untuk yang non eksakta, apakah ada juga khusus untuk non eksakta yang bisa ada. Jadi kita memiliki tim itu. Nah, untuk yang buat translate juga ada semua. Proofreading ada. Iya. Nah. Jadi semuanya lengkap Pak, Ibu. Di Mitra Jurnal silakan kalau ada yang berminat nanti
langsung ke Mitra Jurnal. Semuanya sudah disiapkan, baik itu mulai dari awal ya Pak ya, sampai terakhir itu sisa menunggu. Iya, iya. Sisa menunggu finishingnya ya. Yang penting budget ada ya Pak ya. Sempurna, sempurna. Pak Buhari. Sisa budget. Betul, Ya. betul. Insyaallah. Ya. Betul, betul. Ya, Mantap. makasih banyak untuk peserta ya. Silahkan mungkin ini Pak Rahmat bisa nanti WA sama Pak Buhari kalau misalnya butuh nanti untuk S3 ya Scopusnya. Pasti, Tenang pasti. kalau Pak Buhari. Itulah makanya saya bahasakan tadi sangat saya bersyukur sekali dengan anaknya. Karena selama ini kan kita cuma komunikasinya apa segala macam, tetapi alhamdulillah saya sudah berhadapan langsung komunikasi langsung dengan beliau Pak. Nah, karena sudah jelas, sangat sudah jelas, insya Allah kita. Pokoknya Pak Buhari ini sudah banyak pengalaman untuk membantu profesor ya, untuk profesornya. Beliau sudah banyak membantu ya dari S3 yang mengajukan prof. Sampai Q2 pernah ya Pak Buhari ya, pernah dibantu yang masuk Q2 Kalau ya? kami Q2 pernah tembus sih. Prosesnya kurang lebih 6 bulan. Insya Allah, kurang lebih 6 bulan ini. Ya. Ini cuma setengah tahun sudah terbit Q2. Luar biasa. Ya. Tunggu nanti tuh Pak, banyak nanti yang ping-ping itu di WA itu untuk selanjutnya. Ya. Silakan mungkin MC bisa diakhiri. Ya sudah Ibu tadi. Ya. Ya, sekali lagi Pak banyak. Putri. Terima kasih banyak untuk narasumber. Peserta. Terima kasih Bu Panitia, Pak. Ya, sama-sama Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.